Aku memandang keluar jendela kaca besar di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sayup-sayup terdengar pengumuman keterlambatan maskapai yang akan aku naiki nanti. Ah, tahu gitu tadi nggak usah buru-buru. Mataku masih terasa berat karena baru tidur 3 jam tadi malam. Ternyata kopi di tangan kiriku pun nggak mempan menahan kantuk. Udah sampai, Din. Ada mengirimiku pesan. Udah nih, gue sampai setengah jam yang lalu sih, tapi pesawat gue telat katanya. Ya udah, gue temenin. Aman kok. Lo mau nganterin nyokap ya? Iya, tapi ini udah sampai tempat pengajian kok. Jadi gue nunggu di luar deh. Lumayan tuh, kecipratan berkah dikit. Setelah 1,5 jam menunggu, akhirnya pesawatku take off juga. Perjalananku ke Surabaya kali ini bukan tanpa alasan. Tama, yang 2 bulan terakhir dekat denganku, kini menetap di Surabaya karena pindah kantor. Dan sekarang, di hari ulang tahunku, aku bersikeras ingin memberi Tama kejutan. Dan Adam, satu-satunya teman baikku yang tetap mendukungku ke Surabaya meski dia juga geleng-geleng kepala dengan keputusan nekatku ini. Gue udah kenal lo 3 tahun ya, Din. Dan gue ngerti banget kenapa lo ngotot mau ke sana. Cuma itu chat terakhir dari Adam. Ke konser musik sendirian bukanlah hal yang aneh bagiku. 3 bulan lalu, aku datang ke Ivi Tamrin menyaksikan intimate konser band sore. Aku duduk di baris keempat tepat di tengah-tengah. Jadi aku bisa cukup dekat dari panggung. Beberapa menit setelah konser dimulai, ada satu orang yang datang terlambat. Dia duduk di sebelah kananku. Sorry, katanya. Kemudian aku tersenyum sambil melirik ke arahnya. 1,5 jam berlalu. Sejak tadi telingaku seperti disuguhi makanan paling nikmat sore ini. Mataku masih menatap nanar ke panggung, berharap pertunjukan ini masih panjang. Dengan begitu bahagiaku bisa tahan lebih lama. Sorry ya Mbak, kalau tadi keganggu. Sebuah suara tiba-tiba muncul ketika aku sedang berusaha mengontak Adam. Oh iya, nggak apa-apa Mas. Baru mulai kok tadi. Aku menjawab seadanya. Suka sore sejak kapan? Lama sih, mungkin 5 tahun yang lalu kali ya. Kalau lo? Gue baru-baru ini sih. Gara-gara nemenin temen nonton konser juga, jadi tahu sore deh. Pertanyaan itu kemudian berlanjut ke obrolan yang menyenangkan. Kami berdua berkenalan, lalu mampir ke kedai kopi terdekat. Namanya Tama. Tubuhnya tinggi dan rambutnya cepak. Setelan kemeja warna navy membuat Tama terlihat necis. Selain kacamata dan obrolannya, satu hal yang sulit aku lupakan dari Tama. Wangi parfumnya. Aroma wood dan musk langsung memanjakan hidungku. Maklum, aku suka sekali dengan bau-bauan klasik, semacam wangi dupa. Aneh memang. Kata Adam, aku lebih cocok tinggal di museum daripada apartemen. Cewek biasanya tuh suka wangi bunga, lo malah kepincut sama dupa. Pas kecil keseringan ngemil melati ya lo. Adam selalu punya bahan untuk mengejekku. Malam itu Tama mengantarku pulang. Sebelum aku turun dari mobilnya, ia sempat mengajakku pergi Sabtu depan. Katanya ia punya resto sushi favorit yang mesti aku coba. Aku langsung mengiyakan karena lokasinya dekat dengan pameran yang mau aku kunjungi di Bilangan Jakarta Selatan. Thanks ya Tam, udah dianterin. Kabari kalau udah sampai rumah. Tak lama, Tama membalasnya dengan anggukan dan melambaikan tangan ke arahku. Kukira ajakan makan sushi dari Tama adalah agenda kencan yang terakhir. Tapi aku salah. Kami malah makin akrab karena sering kulineran dan mendatangi pameran seni atau konser kecil di Jakarta. Suatu hari, di kencan kami yang ke-7, kami mampir di warung kaki 5 di Bilangan Kebon Sirih. Maklum, Tama penggemar nasi goreng, makanya ia ngide mampir ke situ. Cobain deh, punya gue yang gak pakai kecap kayaknya lebih enak. Ia menyodorkan sendok di tangannya ke mulutku. Lumayan sih kayak bukan nasi goreng ya. Tawa Tama pecah. Baru kali ini aku melihatnya tertawa lepas hanya karena aku bilang begitu. Padahal gak ada yang lucu juga dengan kalimatku tadi. Sorry. Tama menyentuh ujung bibirku, menyapu sisa sambal yang tertinggal di sana. Kamu seneng gak jalan sama aku? Hah? Kenapa dia jadi aku kamuan sekarang? Semenit lalu masih lo gue padahal. Aku langsung kikuk. Seperti ada yang menggelitiki antara perut dan dadaku. Dan kupikir
Entah apa namanya. Kalau dibilang sekadar teman, kayaknya juga bukan. Setiap hari ada saja bahan obrolan kami. Mulai dari bertukar meme sampai membahas trending topik yang lagi diributin banyak orang. Bagiku, selera humor yang sama itu penting. Dengan Tama, aku bisa bebas bercanda alias no hard feeling. Ada rasa nyaman dalam bentuk lain yang baru aku rasakan sekarang. Tama memang belum pernah bilang padaku tentang ini. Makanya aku jadi penasaran. Hingga akhirnya di kencan ini, aku memberanikan diri bertanya pada Tama. Tam, kamu minggu depan ke Surabaya kan? Jam berapa dari sini? Aku membuka pertanyaan dengan hati-hati. Kemudian, aku menyuap sesendok kue yang ada di depanku kini. Iya jadi kok. Setengah barangku udah aku cicil dikirim ke sana. Terus pesawatku sih jam 8 malam ya. Ia menjawab dengan santai, lalu menatapku lebih lama. Kita LDR deh. Tama menyipitkan matanya, mengisyaratkan sedikit kesedihan. LDR? Aku mengulang satu kata dengan nada serius. Iya, kan selama ini kita satu kota, lokasinya deket, pergi bareng terus. Entah Tama punya jawaban atau belum, yang pasti aku butuh jawaban darinya, sekarang. Gini. Aku menganggukkan kepala. So, tatapan mata Tama membuatku terlena. Iya, nggak apa-apa sih. Kita kayak gini dulu aja ya. Nada suara Tama terdengar lebih rendah dan lirih. Aku pengen tahu situasi kerja di Surabaya dulu kayak gimana. Dan aku belum bisa janjiin apa-apa ke kamu. Ia melanjutkan kalimatnya. Sekarang kedua tangannya menggenggam tanganku. Ya, oke. Terus kalau nanti kepikiran serius, bisa kita lanjutin. Setelah percakapan tentang jenis hubungan itu, aku dan Tama akhirnya berkompromi. Kami berdua menghabiskan malam seperti biasa. Menonton film baru di kursi sweetbox, makan malam yang telanjur malam, lalu Tama mengantarku pulang. Selama perjalanan di dalam mobil, Tama terus menggenggam satu tanganku. Pukul 11:30 malam, mobil Tama baru sampai di depan rumahku. Ia memelukku, kemudian mencium keningku sebelum aku turun dari mobil. Bye Tam. Aku buru-buru masuk ke rumah, kemudian segera menelpon Adam, My 911. Halo Dam. Lo lagi di luar ya? Kok tadi nggak diangkat? Enggak, tadi lagi makan di bawah. HP-nya gue tinggal di kamar atas. Oh, by the way Dam, gue mau curhat soal Tama nih, penting, urgent. Kenapa tuh? Lo diapain sama dia? Nggak gitu, gue nggak diapa-apain kok. Cuma apa? Tama kok nggak nembak-nembak gue ya Dam? Hah? Ya mana gue tahu? Iya, tapi gue masih mau ngejar dia, gue suka sama dia Dam. Ya lo tanya balik lah. Tama nggak bilang secara gamblang gitu sih, atau bilang suka. Cuma ya itu, maunya mengalir aja, nggak pakai label apa-apa. Salah nggak sih Dam? Lo tahu kan, gue baru pacaran sekali pas SMA. Iya gue tahu, tapi kan lo sama-sama cowok. Pasti ngerti lah, seenggaknya bisa paham gitu apa yang Tama pikirin. Gimana ya Din? Kalau dia suka sama lo, tapi nggak nembak, mungkin dia masih mikirin hal lain. Nggak tahu apaan, kan gue nggak cenayang. Atau ya, artinya dia nggak suka sama lo. Mulut sama hati itu bisa beda, Din. Udahlah, mending lo ikhlasin cari yang lain. Lagian dia bakal di Surabaya kan, karena pindah kantor. Ya iya sih, tapi kan nggak segampang itu juga nyari yang lain. Yang kayak Tama apalagi? High quality tuh. Nah ini nih, emang segitunya banget ya? Atau gue kasih deadline aja kali ya, Dam? Seminggu 2 minggu gitu? Siapa tahu dia nembak guenya nanti-nanti, sembari gue nyiapin mental. Mental gue lemah Dam, gimana? Lo sebenarnya udah tahu jawabannya, tapi lo nanya gue. Aduh, Dinda. Terserah lo aja deh. Aku mengakhiri sesi curhatku dengan Adam setelah 2 jam berkeluh kesah. Meskipun Adam sering menjahiliku, nyatanya ia selalu ada buatku. Terutama di saat-saat genting begini. Sebuah notifikasi masuk dari HP-ku. Aku udah sampai SBY nih. Lagi di taksi, mau sekalian ketemuan sama manajer IT-nya di kafe sebelah kantor. Hari-hari kami berdua diisi dengan chatting seharian, kadang telepon atau video call.
kalau Tama lagi nggak ada meeting malam. Setelah ia menetap di Surabaya, aku kembali sendirian kemana-mana. Kadang-kadang Adam juga nawarin nemenin sih, kalau dia lagi nggak ada kerjaan. Maklum, dia bisa kerja dari mana aja meski anak IT. Dan malam-malam berikutnya, setelah Tama sibuk dengan pekerjaannya, aku mendadak rindu momen-momen bepergian dengannya. Lagi-lagi aku cuma sanggup membuka folder as di Google Drive yang berisi foto-foto kami berdua. Lumayan, seenggaknya rinduku sedikit terobati. Ada foto kami berdua dalam beberapa pose di berbagai momen. Mulai dari foto makan mie instan di warkop, sampai foto-foto kami berdua pergi ke pameran. Ah, hari-hari itu kapan terulang lagi ya? Tama baru bisa ke Jakarta sebulan lagi katanya. Itu pun kalau proyek yang ia pegang selesai sesuai tenggat dari klien. Kalau enggak, bisa lebih lama lagi. Tiba-tiba aku terpikir sebuah ide. 3 hari lagi adalah ultahku yang ke-25. Aku berencana memberi kejutan pada Tama. Diam-diam ke Surabaya dan menyusulnya. Aku sengaja mengambil cuti sehari di hari ulang tahunku. Selain itu, kupikir tiba di Surabaya pagi-pagi adalah ide bagus. Aku bisa merebahkan badan sebentar di hotel, mandi air hangat, sarapan enak, lalu sorenya aku baru menyusul Tama ke kantor. Dress selutut warna nude adalah wishlistku sejak 6 bulan lalu. Harganya lumayan mahal, apalagi bagi pekerja baru sepertiku. Tapi aku senang. Senang karena momennya serba tepat. Ulang tahun dengan dress impian, dan kini aku sudah di Surabaya dengan Tama. Belum sih, sebentar lagi. Dam, gue udah di SBY ya. Sebelum Adam nanya macam-macam, aku udah lebih dulu ngasih kabar ke dia. Sekarang aku siap bertemu Tama. Di dalam taksi online yang kupesan, aku terus memandang ke cermin kecil yang kubawa. Ah, hari ini spesial banget. Gak nyangka hari kayak gini tiba juga. Semoga Tama suka. Setelah sekitar 30 menit, aku tiba di kantornya. Tentu aku belum mengabarinya kalau aku di Surabaya. Namanya juga kejutan, jadi harus maksimal kan? Mbak, kalau mau ketemu Pratama Wijaya bisa. Saya temannya dari Jakarta. Aku bertanya ke resepsionis kantornya begitu aku tiba. Oh, kebetulan Pak Pratama lagi meeting di kafe sebelah, Mbak. Mbaknya keluar aja dari pintu utama lalu belok kanan sekitar 30 meter, ada pintu coklat besar. Nah, kafenya di situ. Nanti mbaknya bisa nunggu dulu di situ kali ya? Atau mau nunggu di sini aja? Si resepsionis memberikan pilihan lengkap kali ini. Kayaknya saya ke kafe aja deh mbak. Sekalian nunggu di sana. Jawabku singkat. Aku berjalan keluar lalu menuju kafe yang ditunjukkan resepsionis tadi. Dari luar kafe itu tampak cukup luas. Mungkin karena hampir semua jendelanya terbuat dari kaca-kaca besar dengan aksen buram di bagian tengahnya. Setelah aku masuk, memang ada beberapa orang berbaju formal sedang ngobrol. Entah meeting kerjaan atau sekadar bertemu teman sejawat. Dan sejak tadi aku belum melihat sosok Tama. Aku celingak-celinguk melihat sekitar berusaha mengingat bentuk tubuh Tama seperti apa. Tak berapa lama, aku langsung mengenali punggungnya. Ah, itu dia. Wajahku semeringah bukan main. Karena aku yakin rambut cepaknya sangat khas. Ia mengenakan kemeja warna hitam dengan lengan yang digulung setengah. Itu pasti dia. Tapi, begitu langkahku makin dekat, aku melihat seorang perempuan di sana. Perempuan yang wajahnya gak begitu asing. Apa mungkin itu teman kantornya yang dulu pernah ketemu aku di Jakarta? Mataku kemudian menangkap tangan mereka sedang saling menggenggam. Di atas meja ada tangan mereka berdua selain 2 es kopi yang mereka pesan. Dadaku tiba-tiba sesak bukan main. Rasanya gak percaya, tapi sayangnya kedua mataku sendiri yang membuktikannya. Semesra itu dengan teman kantornya. Tanganku mulai dingin dan sedikit gemetar. Lututku agak lemas dan kepalaku penuh dengan pertanyaan. Sayangnya lidahku seolah tercekat saat itu. Tama? Hanya satu kata yang sanggup aku ucapkan ketika jarakku tak sampai 1 meter di belakangnya. Tama menoleh ke arahku. Dia kemudian melepaskan tangan perempuan itu, berusaha memberikan penjelasan padaku. Dan entah kenapa mataku panas sekali. Seperti ada lelehan api yang siap peluru dari kelopak mata.
Aku buru-buru balik badan, keluar dari kafe, kemudian menyetop taksi yang kebetulan lewat. Aku masih mencoba menyerap hal barusan yang aku lihat. Detak jantungku makin tak keruan sekarang. Mataku terus menatap jalan di depan, sementara sayup-sayup terdengar suara Tama mengetuk kaca taksi yang aku naiki. Tanganku makin dingin. Pak, jalan aja ke Alana Hotel ya Pak. Adam belum juga mengangkat teleponku. Setelah sampai di kamar hotel, tangisku pecah. Eyeliner dan maskaraku berantakan. Kini warna mataku dominan hitam. Jangan lagi percaya dengan iklan produk mata yang waterproof. Nyatanya semua yang kupakai kini luntur. Padahal cuma kena air mata. Tangisku makin menjadi-jadi. Aku gak tahu kenapa aku menangisi Tama yang bukan siapa-siapa. Aku hanya ingin menangis sekarang. 15 menit kemudian Adam menelponku. Din, lo gak apa-apa? Bukannya menjawab pertanyaan Adam, aku cuma sanggup menangis mendengar suaranya. Aku kemudian merepet panjang lebar menceritakan kronologi yang aku lihat tadi. Mau gue susulin? Gak usah, ntar lo repot. Kan lo udah biasa ngerepotin gue. Ya makanya, kali ini gak usah. Tapi lo kayak orang gila gitu, takut gue. Ntar kalau lo aneh-aneh gimana? Suara Adam terdengar cemas di telepon. Setelah 2 jam menghabiskan air mata, aku memesan martabak isi coklat kacang wijen tanpa susu kental manis. Ternyata, sedih dan menangis membuat perutku keroncongan. Aku tiba-tiba lapar. Bukan Adam namanya, kalau nggak berhasil terbang ke Surabaya malam itu juga. Ia tiba sekitar pukul 11 malam, ketika aku masih menonton series drama Korea sambil menghabiskan martabakku tadi. Udah, jangan nangis lagi. Sayang tuh, maskara lo kan mahal. Adam masih saja mengejekku di saat-saat begini. Ya namanya juga sedih, masa nggak boleh sih? Aku membela perasaanku. Sedih sih sedih, tapi secukupnya aja. Mendingan air mata lo disimpan deh. Lo masih butuh stok air mata tahu buat yang lain? Adam tertawa sambil mencomot sepotong martabak di nakas. Aku lalu memukul bahu Adam dengan bantal. Yang dikejar cowok lain, yang direpotin tetep gue. Mending lo pacaran sama gue deh. Adam kemudian tersenyum. Ia mendekatkan tubuhnya padaku, lalu memelukku. Sementara aku terus berontak memukul-mukul manja dada Adam.